Selamat pagi peserta didik baru SMK Negeri 3 Salatiga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kekuatan di tengah pandemi yang sedang berlalu di daerah kita. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker agar kalian selalu diberi kesehatan. Kalian sekarang memasuki wilayah baru, yaitu SMK Negeri 3 Salatiga, yang pastinya akan berbeda dengan sekolah kalian sebelumnya. Ada masa transisi dari remaja menjadi dewasa. Banyak hal yang harus kalian persiapkan, terutama adalah fisik dan pikiran. Mungkin kalian merasa bahwasanya kalian masih anak-anak, tetapi di sini kalian harus pahami bahwasanya kalian harus mulai merintis masa depan. 3 tahun ke depan, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian ingin melanjutkan kuliah? Apakah kalian ingin bekerja di tempat lain atau di perusahaan lain, ataupun kalian akan berwirausaha? Maka ini harus mulai kalian jadikan acuan 3 tahun ke depan atau 4 tahun bagi yang jurusan mekatronika. Kalian mau apa ke depannya? Ada satu hal yang menjadi kunci pokok di sini adalah pendidikan karakter, atau kalau bahasa di tingkat dunia industri adalah soft skill. Jadi nanti kalian harus belajar soft skill dan hard skill selama 3 tahun atau 4 tahun di SMK Negeri 3 Salatiga. Soft skill berkaitan dengan kemampuan attitude. Attitude di sini adalah berkaitan dengan tingkah laku. Apa yang harus kalian persiapkan? Ada 18 karakter tuntutan dari kurikulum 2013. Beberapa di antaranya adalah disiplin, tanggung jawab, toleransi, religius, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tugas buat kalian. Nanti pada saat kalian harus mengumpulkan tugas yang berkaitan dengan kesiswaan, maka kalian harus mampu menuliskan 18 karakter yang menjadi tuntutan kurikulum 2013. 18 karakter ini harus bisa kalian bentuk selama 3 tahun kalian berada di SMK Negeri 3 Salatiga. SMK wujud utamanya atau hasil utamanya adalah kalian mampu diterima bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit ataupun mampu berwirausaha. Sudah banyak kakak-kakak kelas kalian yang berhasil diterima bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit. Tidak hanya skala daerah, skala nasional, tetapi mampu menembus skala internasional. Banyak yang berada di luar negeri, bekerja di negeri orang. Yang paling penting di sana adalah soft skill kalian. Karena soft skill ini tidak mampu dibentuk hanya dalam waktu singkat. Misalkan selama training 3 bulan. Soft skill ini akan sulit dibentuk. Maka kalian harus mampu membentuk soft skill ini selama 3 tahun. Sedangkan hard skill, kemampuan yang bersifat keras atau kemampuan yang bersifat profesional, ini akan mampu dibentuk selama kalian proses magang, misalkan magang 3 bulan. Sehingga perusahaan-perusahaan itu lebih mengedepankan kepada soft skill atau kemampuan attitude-nya. Ketika anak sudah memiliki disiplin yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar, maka perusahaan tidak sulit untuk membentuk hard skill-nya. Satu misal,
alumni SMK Negeri 3 Salatiga mampu diterima kerja di PT PAMA Pertambangan. Ini menjadi cita-cita besar bagi alumni-alumni SMK se-Indonesia, bisa diterima kerja di PT PAMA. Karena PT PAMA salah satunya menjanjikan gaji atau salary yang besar, take home pay-nya besar. Tetapi tidak hanya PAMA saja sebenarnya, banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang itu merupakan perusahaan asing seperti Astra, Buma, SIS, dan perusahaan lainnya. Sehingga kalian harus mampu diterima kerja di perusahaan-perusahaan tersebut, dan ini harus menjadi satu patokan buat kalian. Maka kalian harus mementingkan itu. Perusahaan-perusahaan ketika melakukan proses rekrutmen, maka yang dipentingkan adalah yang pertama, disiplin. Ketika pada masa rekrutmen, kalau datangnya sudah terlambat, maka itu juga sudah menjadi catatan tersendiri bagi perusahaan tersebut. Nah, inilah yang harus dipentingkan, sehingga ketika kalian nanti sudah menjadi siswa SMK Negeri 3 Salatiga 100%, maka kalian harus mampu membentuk diri kalian untuk memiliki 18 karakter yang menjadi tuntutan kurikulum 2013. Sehingga nanti dari segi disiplin, yang pertama adalah disiplin datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Kemudian disiplin menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah, terutama untuk yang cowok nantinya juga disiplin dengan rambutnya, karena nanti aturan rambut ini bukan bagian dari perpeloncoan, tetapi ini sudah menjadi tata tertib sekolah. Maka rambut untuk cowok maksimalnya adalah 0,7 cm atau sekitar 7 mm. Atau kalau kalian yang cowok datang ke tukang potong, tukang cukur rambut, kalian bisa menggunakan sepatu clipper nomor 1 atau 2, maksimalnya nomor 2, karena sepatu clipper nomor 2 itu adalah 6 mm. Tetapi ketika kalian hanya menggunakan sepatu potong rambut 6 mm atau yang nomor 2, maka sebentar saja rambut kalian pastinya sudah melebihi 0,7 cm. Sehingga kami sarankan ketika kalian datang ke tukang potong, gunakanlah sepatu clipper yang nomor 1. Minta ke tukang jahitnya sepatu clipper yang nomor 1. Jadi ini yang harus kalian ingat. Sehingga bagi kalian yang masih punya kebiasaan nongkrong malam, harus mulai dikikis. Karena ketika kalian terbiasa nongkrong malam, kemudian punya satu istilah insomnia, sulit tidur, ya nantinya pagi kalian akan bangun kesiangan, sehingga persiapan kalian untuk berangkat ke sekolah juga terburu-buru. Bisa jadi datang ke sekolah terlambat. Karena yang harus kalian pahami, ketika lalu lintas menjelang jam 7, maka lalu lintas akan lebih padat, sehingga kemungkinan kalian terjebak macet itu akan lebih besar. Atau ketika kalian terburu-buru, maka sesuatu di jalan itu yang tidak kita inginkan. Karena ketika kalian sudah terburu-buru, kalian naik motornya kenceng, konsentrasinya terpecah menjadi 2, kira-kira terlambat tidak ya sampai ke sekolah. Ini akan membuat kalian tidak fokus, sehingga bisa terjadi kecelakaan, dan itu tidak kita inginkan. Kalian niatnya di sini adalah belajar, maka kalian belajarlah dari yang benar, diawali dengan disiplin. Kemudian bagi kalian yang menaiki kendaraan sendiri, yaitu sepeda motor roda 2, maka kalian pun harus taat aturan. Ini juga bagian dari disiplin, yaitu perusahaan telah menciptakan kendaraan dengan berbagai aksesorisnya itu sudah standar dan itu sudah sesuai dengan aturan. Jangan sampai yang sudah standar kalian rubah sehingga tidak standar.
Misalkan motor tidak ada spionnya, padahal itu dipentingkan ketika kalian akan membelok, bisa untuk melihat. Kemudian lampu sen juga harus hidup, karena itu juga memberi tanda orang di belakang maupun di depan kita bahwa kita akan membelok. Ini kemudian yang lebih penting adalah knalpot motor. Knalpot motor juga harus standar sesuai yang dikeluarkan oleh pabrik. Tidak boleh knalpot yang bising, karena ada undang-undangnya tentang kebisingan. Bagi yang motornya 2 tak, yang knalpotnya treng teng 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 kayak lagu itu, maka kalian juga harus benahi kembalikan ke standar. Yang motornya 4 tak, yang suaranya dum 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 juga harus kalian rubah. Kalian kembalikan ke standar. Karena ketika motor itu kalian gunakan ke sekolah, kemudian ada razia, kalian kena, kemudian nanti di sekolah kalian juga harus kena imbasnya ketika menggunakan motor dengan suara seperti itu. Misalkan kalian harus menuntun dari pintu gerbang sampai ke tempat parkir, ataupun sebaliknya dari tempat parkir mau ke pintu gerbang, harus dituntun terlebih dahulu. Dan lagi, motor dengan suara seperti itu akan mengganggu masyarakat sekitar. Karena sekolah ini berada di dekat lingkungan pemukiman penduduk, maka penduduk pun pastinya nanti akan memberikan reaksi ketika mereka berada di dalam rumah merasa terganggu dengan suara motor kalian. Maka ini yang harus kalian ingat. Jadi dari segi berpakaian, dari segi bertingkah laku, maka kalian harus bisa mewujudkan bahwa SMK Negeri 3 Salatiga menjadi sekolah yang berkualitas. Ingat slogan bagi kalian para siswa SMK Negeri 3 Salatiga, pinter, prigel, tur kendel, dadi andel. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Cukup sekian dari saya perkenalan ini. Saya di sini adalah Wakakesiswaan Bapak Indaryanto yang akan mengawal kalian selama 3 tahun yang berkaitan dengan proses pembentukan karakter kalian, terutama di bidang soft skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.